Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Warga Metaverse. Yes, pada video kedua preview kali ini, gue akan membahas game NFT baru lagi yang bernamakan Fishing Town ya guys. Ya, jadi di video kali ini, gue akan membaginya menjadi 3 segmen. Jadi yang pertama gue akan ngebahas website yang resmi dari Fishing Town ini, dan juga yang kedua, gue akan membahas white paper yang udah dikasih oleh Fishing Town, dan yang ketiga, gue akan membahas hitungan ROI untuk yang berlaku di game ini gitu ya. Jadi langsung aja kita daripada banyak basa-basi, kita langsung mulai aja gitu ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu guys, gue sempat lupa nih. Buat jangan jadiin video ini sebagai patokan utama kalian dalam membuat keputusan, tetap do your own research, karena pertimbangan masing-masing orang tuh beda ya guys. Jadi please jangan jadiin video ini sebagai patokan utama kalian gitu. Jadikan ini sebagai informasi tambahan kalian aja, oke? Nah oke, langsung aja kita langsung mulai untuk membahas Fishing Town ini. Jadi gue bisa jelaskan secara singkat secara konsep ya game ini kayak apa. Fishing Town ini adalah sebuah game yang konsep besarnya adalah konsep mancing-memancing sesuai namanya ya. Dan konsep mancing-memancing ini dipadukan dengan desain, yaitu desainnya kayak gaya-gaya Harvest Moon gitu guys, kalau yang tahu ya. Jadi sama info awalnya, jadi sebenarnya Fishing Town ini udah mulai bisa dimainin tanggal 25, which itu adalah tepat banget sama hari dimana gue buat video ini. Dan juga kalian udah bisa beli fishing rodnya sebelum gamenya dimulai sih sebenarnya, karena pas tanggal hari ini juga free sale terakhirnya tuh udah habis. Jadi fishing rodnya nanti kalian kalau misalnya ada yang belum beli, bisa beli di marketplace-nya aja. Jadi kayaknya sih udah nggak bisa gacha ya. Yang gue dapat info dari Discord sih seperti itu. Nah, jadi fishing rod tuh gunanya buat apa? Gunanya tentunya buat mancing ya, buat dapat ikan yang ada di game ini. Nah lanjut aja, terus ada mereka udah ada tokennya, yaitu FATN. FATN tuh governance tokennya gitu ya. Sedangkan kalau guild tuh kayak SLP ataupun THC di Retan dan juga Axie Infinity. Dan FATN-nya ini sudah IDO di Bucoin dan juga PancakeSwap setahu gue. Dan make sure kalau misalkan yang pengen swap, jangan sampai kontrak addressnya salah ya guys, biar gak kena scam gitu. Dan marketplace-nya juga di sini ada menunya ya. Marketplace-nya juga baru aja buka hari ini tanggal 25. Oke, langsung aja kita bahas dulu website-nya kayak apa. Oke, let's go. Nah oke, sebelum mulai website-nya ada trailer. Kita nonton trailernya dulu ya guys, biar kita tahu nih gambaran besar gamenya kayak gimana sih gitu. Langsung aja. Oke guys, kira-kira trailernya ya seperti itu ya. Jadi udah kebayang desainnya bener-bener mirip ya sama Harvest Moon ya. Jadi kayak nostalgic banget nih game. Kita langsung aja. Mungkin di website sebenarnya dikit sih yang dibahas sih. Paling bahas banyak tuh kita baru di pitch deck-nya ya guys. Oke, jadi intinya di sini mereka di gamenya ada NPC, yaitu ada gue lupa kepanjangannya apa, pokoknya intinya kayak bot gitu. Dan juga mereka ada beberapa map, terus mereka ada macam-macam fishnya, ikan yang bisa ditangkap. Dan fishnya ini kebetulan adalah NFT juga ya guys. Dan di sini ada event-event juga nanti bakalan, dan ada marketplace, dan juga ada future. Nah ini gak ngerti dah gue ini apa ya. Ini pokoknya di masa depan aja nanti ada feature baru gitu ya. Nah terus ini ada statistik, kenapa angkanya belum muncul juga gue kurang tahu. Lanjut aja. Nah ini jadi NFTs itemnya, yaitu ini adalah kayak rod-rodnya yang bisa kalian pakai buat mancing. Dan ini setahu gue ini rodnya rod mahal nih, rod Sultan ya. Jadi nanti ada versi yang lebih jelek dari ini, which is itu rare-nya yang kayak common atau uncommon gitu. Oke, langsung aja. Nah ini ada tokenomics-nya guys ya. Jadi jujur sebenarnya gue kalau buat ngebaca tokenomics ini sendiri gue masih kurang ngerti banget gitu ya. Tapi sejauh yang gue tahu dari orang-orang yang review, orang-orang juga udah
oke gitu ya, udah gak ada masalah dan justru banyak orang bilang kalau misalnya tokenomicsnya ini bagus gitu. Oke, lanjut aja. Dan ini ada roadmap-nya, nah mungkin ini bisa gue bahas ya. Jadi kalau buat roadmap sendiri ini phase 1 gak ada yang perlu dijelasin sih ya. Jadi phase 2 adalah phase sekarang ya. Pada Desember akhir gini, mereka adain private presale, IDO public presale, dan juga ada game release, which is rilis hari ini, terus mereka rilis marketplace juga hari ini, dan juga mereka nanti bakal ada community event dan kompetisi ya guys. Dan di phase 3, which is ini gue prediksi di kuartal 1 2022 sih guys ya. Jadi mereka bakal nambahin feature banyak sekali ya. Ini seperti emerging fishing rod, terus ada new NPC and relation with NPC, terus ada fishing rod equipment, minting, dan lain-lain. Kalian bisa cek aja deh ya di phase ketiganya. Dan di phase ketiga juga mereka bakal ada staking tokennya ya guys. Dan di phase keempatnya mereka bakal listing FATN tokennya di CEX, terus mereka ada cooking untuk makanannya dan lain-lain ya. Jadi untuk phase kelima juga ini ada PVP. Jujur gue masih belum ngerti nih anjir. Konsep PVP di dunia mancing-memancing tuh gimana ya? Bingung, mungkin tanding mancing kali ya. Oke, kira-kira gitu aja sih kalau buat roadmap-nya yang bisa gue bahas. Dan juga, nah ini ada mint and bird-nya. Jadi kira-kira kayak gini. Yang bisa di-mint di phase 2 sekarang, which is yang akan keluar hari ini gamenya. Itu kalian bisa mint fishing rod-nya, dan juga kalian bisa mint fish NFT-nya ya guys. Jadi setiap ikan di sini adalah berbentuk NFT gitu. Dan phase ketiga mereka nambahin banyak juga nih. Ternyata jadi gak cuma rod dong yang penting di sini. Jadi ada elemen-elemen pendukung untuk ngebantu ekosistem dari permainan gamenya gitu ya. Yaitu nih kayak ada mint equipment NFT, terus ada mint mining, terus ada mint wood cutting ya. Nanti kita bisa lihat cycle-nya sih. Ada di mana di white paper-nya. Nah, terus ada phase kelima mereka ada mint aquarium NFTs. Jadi nanti ikan-ikan yang udah kita tangkap bisa kita taruh di akuarium sebagai dekorasi ya. Keren banget ya. Terus ada mint aquarium decoration NFTs. Nah, selanjutnya ini ada burn-nya. Ini ada event, ada activity yang udah terjadi, dan juga ini phase kedua ini ada repairing dan craft, terus ada refining, itu kayak upgrade gitu ya, pemurnian sih ininya. Dan juga ada blacksmith blessing, terus ada food, juga ada makanan ya. Jadi untuk mendapatkan stamina kalian juga bisa makan gitu di game ini. Nanti gue bakal jelasin di belakangan aja ya. Terus ada phase 3 mereka ada kayak lotto, fish racing, dan lain-lain. Dan phase 4 ada habitat decorating, ada bridging relationship between fish and NPC characters. Dan juga phase 5-nya habitat decorating system, terus ada aquarium decorating system ya guys. Dan ada fish breeding system, jadi kalian bisa kawinin di game ini ya. Keren juga ya. Oke, lanjut aja kita ke section berikutnya, yaitu ada di partnernya. Jujur nih lagi hari ini ya, hari gue buat video ini lagi nambah banyak banget guys. Dan kalau gue lihat sih partnernya oke banget sih ya. Ini ada yang baru nih, Attack All Around, terus ada Trustpad juga ya guys. Jadi kalau secara partner menurut gue ini seems legit sih, karena partnernya juga banyak gitu ya. Dan ini auditnya udah oleh Certic dan Inspex dan juga Pack Shield ya guys. Dan ini tim, jujur ini rada nggak guna sih sebenarnya mereka kasih tim gini ya. Orang namanya aja nama karangan soalnya guys, sama jabatannya doang. Terus mukanya malah dikasih ininya, caranya gitu ya. Ini mana ada nama orang Ken gitu kan. Aneh boy. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas di website. Langsung kita lanjut aja ke white paper-nya guys. Oke, jadi ini adalah white paper dari Shift Fishing tahun ini ya guys. Jadi sebenarnya yang pengen gue jelasin di sini lebih ke nanti gameplaynya gimana dan gimana sih cara kita mendapatkan duit dari game ini gitu. Jadi langsung aja, gue bahas aja yang penting-pentingnya ya. Introduction-nya gue nggak usah bahas. Ini lebih ke cerita gitu sih. Dan yes, di sini mungkin ada aspek pertama yang menurut gue cukup penting, yaitu ada map ya. Jadi di game ini ada 3 map, yaitu ada lake, river, dan juga sea. Dan di setiap mapnya ini mereka memiliki road yang emang cocok di tempatnya masing-masing gitu ya guys. Nanti gue bakal jelasin di bagian roadnya. Ya ada lake, terus ada river, yaitu sungai, terus ada Rikdom Sea, laut ya berarti. Terus ada Mikishi Town, ini kayak buat marketplace-nya setahu gue. Dan yes, ini adalah fishing rod-nya. Jadi ada Nessie Rod, ada Ryumonkoi Rod, terus ada Megalodon Rod ya guys. Jadi yang untuk Nessie Rod ini cocok untuk mancing di danau. Terus kalau yang Ryumonkoi Rod ini cocok untuk
mancing di sungai, dan kalau misalnya yang Megalodon Rod udah jelas ya mereka cocoknya di laut guys. Dan di sini mereka ada 6 rarity, ada common, uncommon, dan lain-lain. Jujur gue masih belum hafal gitu ya di setiap jenis rodnya gitu guys. Oke, lanjut aja. Dan ini ada tampilan fish-nya, menarik banget sih. Dan ini ada kayak fish yang gokilnya gitu guys. Dan ini ada story lagi, ada gameplay, story, dan oke, ini mungkin fishing system ya. Jadi untuk memancing di game ini, kalian pertama harus pick a map, pilih mapnya yang kalian pengen pancing gitu ya. Terus ada catch fish in your area, terus drag a fish up. Jujur nih gue masih belum ngerti, mungkin nanti gue bakal buat video gameplay dari game ini ya guys, untuk biar lebih jelas aja. Terus yang keempat ada drag a fish up, terus yang kelima sell or reserve a fish. Simple banget sih sebenarnya ya. Dan di sini di gameplaynya, di segmen gameplay mereka pertama ngejelasin ada stamina and food guys. Nah jadi stamina ini sendiri, setiap cara yang kita mainin, cara tuh ada cowok sama cewek guys. Itu ada staminanya mereka, yaitu kalau di sini dibilang 100 unit. Dan di sini juga dibilang di bawah nih, mereka bakal nge-recharge unitnya, unit dari staminanya itu 3,5 unit per hour. Dan ini 100 unit maksimumnya, dan ini recharge 3,5 per unit. Ini gak ini ya guys, gak stagnan. Jadi mereka nanti charge-nya pun ada level-levelnya gitu. Dan di sini gimana caranya ngurangin stamina kalian, itu kalian bisa change map, itu kalian ngurangin 2 stamina, terus ada refining atau kayak upgrade rod kalian, itu kurangin 2 juga, dan fishing, mancing ngurangin 8 guys. Lanjut aja, dan di sini yes, as you can see ya, di sini ada level dari char kalian nih yang warna oranye ya, dan di sini ada level. Ini maksudnya di sini adalah kalau misalnya kalian mancing gitu ya, dapat nothing, junk common, ini bakal dapat XP-nya juga gitu. Jadi untuk kalian mengupgrade karakter kalian bisa lewat mancing gitu guys. Lanjut aja. Dan di sini ada yang jelasin NPC. NPC ternyata non-player karakter gitu ya. Dan ya, ini semacam bot sih yang setahu gue ya. Dan di sini poin pentingnya, jadi semakin banyak relasi interaksi yang lu punya sama si NPC ini yang ada di game tersebut, maka makin banyak hadiah yang akan kalian dapetin. Gitu guys katanya. Dan di sini ada blacksmith. Nah, blacksmith ini adalah kayak durability-nya gitu dari game ini ya. Dan kita bisa lihat durability dari setiap rod itu mereka memiliki 100 unit, dan kalau misalnya kalian pakai rod ini untuk sekali mancing, kalian akan berkurang sebesar 25 unit. Dan ini sistemnya juga refresh net, berarti kayak di recharge lagi gitu ya guys. Nah, ini kira-kira perhitungan blacksmith-nya. Dan ini kayak kalian bisa refine biar durability dari rod kalian tuh makin kuat gitu. Dan ini pakai Orichalcum dan Blacksmith Blessing. Jujur nih gue masih belum ngerti kayak konsepnya tuh gimana yang refine ini, tapi dan juga gue juga masih belum ngerti kayak gimana sih maksudnya seberapa lama sih rod itu bisa di recharge gitu untuk memenuhi durability-nya sampai 100 lagi gitu guys. Dan lanjut aja kita ke fishing and tackle shop, tapi ini masih coming soon. Nah terus ini ada konsep kalender. Jadi yang menarik lagi dari game ini, mereka memiliki kalendernya masing-masing. Jadi setiap season gitu mereka ada tanggal-tanggal tertentu yang emang buat hoki kalian tuh makin hoki untuk mancing gitu. Jadi kayak mereka ada event mancing di hari tertentu gitu. Dan ini yes, mereka banyak banget ngejelasin di sini guys. Bisa kalian lihat sendiri aja di pitch deck-nya. Bukan pitch deck, white paper. Dan di sini ada gachapon. Yes, gachaponnya ada 2. Jadi yang presale kemarin tuh, yang presale 1 dan presale 2, mereka ngegacha ini ya, slot box ya. Dan equipment box ini akan baru keluar setelah gue di phase ketiga, di saat equipment baru bermunculan gitu guys. Dan lanjut aja. Ini ada business model yang pay fund to earn, dan ini yes, how to earn in token in fishing town ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, kalian ya bisa jual fishing rod dan juga equipment, dan juga ikan di NFT marketplace kalian. Dan juga ini ada PVE dan lain-lain ya guys. Gimana caranya kalian earn token. Ini udah jelas sih di sini ya. Dan di sini yang penting sih gue pengen ngejelasin ininya sih, sistematika keuangan yang ada di gamenya. Bentar.
Oke, ini ada charity dulu. Ya, jadi charity salah satu konsep yang unik menurut gue dari game ini. Jadi di saat kita sambil main game ini, kita secara tidak langsung membantu Ocean gitu ya, charity-nya ke Ocean. Tapi gue jujur masih belum ngerti secara konsep gimana sih cara berdonasi di sini gitu ya. Oke guys, jadi di sini ada present tokenomics yang pengen gue jelasin ke kalian. Jadi FATN ini kan jadi kayak dia ada governance tokennya ya, dan guild token ini, guild coin ini seperti THC ataupun SLP yang ada di XC dan Titan Arena. Jadi di saat kalian akan beli ROT itu kalian bisanya tuh pakai FHTN pas awal, dan juga kalian nanti bakal bisa pakai guild coin juga gitu. Dan kalau misalkan udah dapat ROT-nya, kalian bisa ngasilin yang namanya fish coin ya. Ini ada produce, jadi fish coin-nya ini bisa di build ke guild coin, dan guild coin ini kalian nanti bisa crafting ROT baru memakai guild coin ini gitu guys, biar mancingnya tambah hacep gitu guys. Kira-kira gitu ya kalau present tokenomics-nya. Dan di sini ada future tokenomics yang di masa depan ya. Mungkin ini di phase ketiga ya prediksi gue, karena di phase 3 kan udah ada equipment gitu ya. Jadi sebenarnya nggak hanya fishing rod doang yang penting di sini. Tapi di sini ada X juga, ada pickaxe juga, ada wood, ada iron gitu ya guys. Jadi ya ini skemanya seperti ini. Dan sejauh yang gue lihat sih di tokenomics-nya sendiri dalam gameplaynya tuh belum ada cara untuk mendapatkan FHTN-nya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya ROT yang kita beli dari FHTN, kita paling bisa menghasilkannya tuh dari token guild-nya. Si guild yang emang bisa kita produce dari ROT ini gitu ya. Dan selanjutnya ini ada mint and burn yang tadi gue udah jelasin, sama aja sih ini ya. Teknologi, teknologinya mereka memakai semi oracle yang which is ini bisa membantu dalam menjaga kestabilan harga yang ada di ekosistem game ini guys. Jadi menurut gue oke sih ya. Selanjutnya ini ada token bridge ya. Lanjut aja guys. Ini ada user platform. Jadi di sini kalian bisa pakai web browser, iOS dan juga Android. Dan untuk iOS dan Android ini baru keluar di saat phase ketiga, which is itu kuartal 2 prediksi gue ya, kuartal 1 2022. Dan untuk web browser berarti kalau misalnya gamenya udah deploy hari ini, kalian cuma bisa mainin di web browser doang guys. Gitu aja guys. Ini ada tim dan partner, audit sama kayak tadi, dan kontak. Oke, udah sih kalau pitch decknya kira-kira begitu aja guys. Dan mungkin langsung aja kita ke hitung-hitungan ROI yang sudah gue buat guys. Oke, di sini udah gue buka nih. Jadi di sini ada gambar ya, ada gambar, ada Rifan, ada Reti, Kaman, bla bla bla. Jadi ini sebenarnya ada gambar yang di-share di grup Telegram dan juga Discord. Jujur nih gue masih belum mengerti ya sumbernya dari developer atau gimana. Tapi tadi ada yang bilang kalau misalnya emang dari developernya gitu. Tapi correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya ini bukan dari developer silakan komen aja gitu. Karena ini jujur diomongin terus nih di platform Telegram ataupun Discord gitu. Dan di sini cara bacanya ya, jadi ini refine ini dari dari level yang kalian punya ini, dan ini ada rarity-nya gitu ya. Dan ini jumlah hari yang kalian butuhkan untuk ROI, return of investment, ke 250 USD per bit gitu ya. 250 USD itu adalah harga gacha, harga maksimum gacha yang tadi di presale 2 gitu ya. Yang untuk membeli rotnya itu seharga $250 guys, harga termahalnya. Nah, jadi setelah gue hitung untuk hitung-hitungan balik modalnya guys, nah kira-kira kayak gini sih. Jadi ini gue nggak hitung sampai balik modalnya, tapi gue hitung jadi per hari kalian bisa dapat berapa dolar gitu ya dari pancingan ini. Dan ini perhitungannya dari refine yang levelnya emang masih 0 gitu. Dan untuk Kaman sendiri, ini gue udah bagi dengan modalnya dari $250, which is kalian bakal dapat $8,6 per hari kalau misalnya ngikutin tabel yang ada di Telegram dan Discord gitu guys. Dan ini uncommon per hari $17, kalian bayangin. Rare $30, legendary $47, mythical $69, dan immortal yang paling gede itu bisa $90,7, which itu kayak nyaris sejuta, bukan nyaris sejuta, udah sejutaan itu ya sehari kalian main. Dan yes, sekali lagi ya, ini jujur gue masih belum tahu sumbernya dari mana, tapi jujur ini yang beredar gitu ya, yang beredar di komunitas-komunitas yang ada di Telegram ataupun Discord gitu guys.
Dan kalau misalnya ini emang benar dan legit, emang kalau misalnya gamenya udah keluar dan beneran ROI-nya bakal segini cepet ya, menurut gue ini OP sih ya untuk game awal. Sebenarnya untuk game awal wajar sih, tapi OP aja gitu gimana ya. Dan gue suka banget sama gameplaynya gitu. Oke, dan gue juga di sini udah beli rodnya ya. Salah satu rodnya gue beli di Tofu NFT, which is ini udah verified ya dari Fishing Town rodnya juga. Dan di sini kalau misalnya gue udah cek di ininya juga di website Fishing Town, di akun gue juga udah ada gitu ya. Jadi ini kayak udah legal gitu. Gue udah cek juga di Discord. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli rod-rodnya juga bisa di sini ataupun di marketplace websitenya guys. Website resmi si Fishing Town ini ya. Yang di sini nih marketplace ini. Dan ya kira-kira segitu aja video dari gua. Semoga video ini bisa menjadi informasi tambahan buat kalian dan semoga video ini membantu juga. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe kalau misalnya kalian mau. Kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih dan peace out.